keluarga sehatku dan peserta live pada malam hari ini. Halo semua. Halo. Apa kabar nih malam ini? Hari Sabtu ya ini ya. Semoga pada tetap bisa nonton live-nya pada hari ini. Yang baru gabung, halo semuanya. Salam kenal. Sebelumnya aku perkenalan diri dulu kali ya. Halo, aku Rafika. Pada malam hari ini akan memandu acara live IG Sehatku. Sebelumnya mungkin yang baru pada join atau baru pada follow akun Sehatku, mungkin aku akan jelasin dikit ya tentang platform digital ini. Jadi akun Sehatku adalah platform kesehatan digital yang mempunyai banyak fitur, yaitu yang pertama ada chat dokter dan booking dokter. Lalu yang kedua ada artikel, jadi itu banyak banget info-info tentang kesehatan. Lalu yang ketiga ada toko Sehatku. Nah ini bagian favorit aku karena kalau beli obat itu tinggal klik doang. Lalu yang keempat itu ada promo kesehatan, jadi bagi yang mau tes COVID atau suntik vitamin C itu juga bisa. Terus juga yang menariknya tuh yang kayak gini nih, ada live IG yang pastinya mendatangkan narasumber-narasumber hebat yang bisa menambah pengetahuan kita. Aku juga gak sabar banget pada malam hari ini diberikan kepercayaan gitu, bisa bertemu dan bisa ngobrol-ngobrol banyak, bertemu secara virtual dengan dokter-dokter kece. Yaitu kita pada malam hari ini, aku Rafika akan menjadi moderator dalam live Sehatku dengan judul Kupas Tuntas Depresi. Jadi ini seru banget temanya karena lagi happening juga gitu. Dan nanti aku bakal ditemenin sama dokter yang pasti udah pakarnya gitu, yaitu Dokter Andri dan juga Dokter Aimi. Sebelumnya kita invite dulu kali ya dokter-dokter kece kita ya pada malam hari ini. Oke. Sembari menunggu Dokter Andri. Oh, sudah join. Hai, Dok. halo. Selamat malam, Dok. Aduh, yang satu ganteng, yang satu cantik ya. Enak dilihat ya. Jadi teman-teman keluarga sehatku pada malam hari ini. Jadi sebelumnya mungkin pasti udah pada kenal, aku yakin ya yang nonton ini, apalagi followersnya Dokter Andri dan Dokter Aimi. Cuman mungkin bagi followersnya Dokter Aimi ada yang belum kenal dan begitu juga sebaliknya. Jadi aku bakal bacain riwayat singkat dulu ya Dok, dari dua dokter ini. Yang pertama Dokter Aimi dulu, merupakan psikiater di National Hospital Surabaya, host di acara Buat Apa Susah di Radio Bahtera Yuda 96,4 FM, lalu penulis buku Lebih Dekat dengan Schizophrenia, dan memiliki akun Instagram @psikiater. Benar ya Dok ya? Ya, benar sekali. Oke. Kemudian dokter yang kedua, ini yang gak kalah kece-nya itu Dokter Andri, merupakan psikiater di Tangerang, yang juga menjadi Ketua Bidang Humas Kemitraan Hubungan Luar Negeri Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Panjang ya Dok ya? Luar biasa. Kemudian dokter jiwa juga di Rumah Sakit EMC Alam Sutra sejak 2008, dosen di Fakultas Ilmu Kedokteran Ukrida sejak 2008, dan konten kreator di YouTube dengan 213K subscriber, dan aku salah satunya Dok. Ini Dokter Andri hilang ya? Ya, hilang, kayaknya internetnya nggak stabil nih, mungkin. Oh gitu. Baik, Dokter Aimi. Kalau gitu kita langsung aja kali ya Dok ya. Nanti Dokter Andri kayaknya bakal ini lagi. Ini bukan ya. Oke, kayaknya Dokter Andri bakal ini ya. Sebelumnya bakal join lagi. Kita tunggu. Adri, itu mulai ada yang muter-muter. Oh, hilang lagi tuh. Oke, sebelumnya mungkin nanti bakal join aja kali ya. Oke, sebelumnya tadi aku udah opening dikit nih Dok tentang tema yang bakal kita bahas pada malam hari ini gitu. Dan aku yakin nih followers dokter nih juga pasti udah penasaran banget gitu. Cuman sebelumnya tadi kan aku bahas judulnya Kupas Tuntas Depresi, tapi mungkin di sini banyak juga yang belum tahu apa sih sebenarnya depresi itu dan bagaimana sih Dok gejala-gejalanya gitu.
Ya, jadi depresi itu adalah suatu gangguan suasana perasaan teman-teman ya. Jadi Mm-mm. kalau kita mengalami depresi itu bukan berarti ketika kita sedih ada problem kita langsung serta-merta mendiagnosis bahwa kita mengalami depresi. Karena tidak semudah itu ya. Harus ada batasan waktunya teman-teman, minimal 2 minggu ya. Iya iya dok, baik. Kan sehari ada problem nih terus kita nangis-nangis kita langsung bilang oh kayaknya aku depresi, nggak segampang itu ya. Jadi Iya. gejalanya itu. Nah, gejalanya apa aja itu teman-teman? Yang pertama kita harus ada bedain ya. Ada yang namanya gejala utama dan juga ada juga yang gejala ya. Nah, ini Dokter Andri udah bergabung Oh kembali. iya, sudah join lagi dok. Aduh, dokter. Ya, sorry. Tadi It's kenapa okay lagi itu? dok. Iya nggak apa-apa. Ya, thank you. Kita lanjut dulu tadi dok akhirnya. Jadi Iya, iya, iya. Silakan. ada depresi Untung nih, ada Dok. dua. Jadi gejala depresi itu ada gejala utama ya. Gejala utamanya apa? Ada 3 tuh teman-teman. Apa aja gejalanya? Yang pertama adalah afek depresi atau murung ya. Jadi kalau orang tersebut gampang murung, sedih, menangis, nah itu berarti udah 1 poin tuh ya. Kemudian gejala yang kedua dari gejala utama itu ada apa? Ya, untuk menunjukkan bahwa sukai sekarang nggak lagi suka. Misalnya nih orang itu terus tiba-tiba mengalami dia jadi mengurung diri di rumah, nggak mau keluar, nggak mau pergi sama temennya, ya. Jadi nggak menyukai hal-hal yang dulu disukai. Itu gejala yang kedua. Kemudian gejala yang ketiga adalah anergia. Anergia itu istilah kedokteran yang menunjukkan bahwa kita kehilangan energi. Jadi kayak badannya tuh capek terus gitu loh, kayak nggak ada energi Hmm. lain, nggak ada semangat untuk melakukan aktivitas. Nah, itu gejala yang ketiga dari gejala utama. Nah, selain gejala utama juga ada gejala tambahan, teman-teman. Apa aja gejalanya? Gejala tambahannya bisa berupa pesimis ya. Dulunya misalnya orangnya optimis nih, tiba-tiba setelah dia depresi dia jadi pesimis. Kayak merasa dunia itu suram, nggak ada lagi masa depan ya. Kemudian gejala yang kedua adalah merasa bersalah atau guilty feeling ya. Jadi dia merasa semua itu kayak salahnya dia, merasa merepotkan keluarga, ngerasa membebani keluarga itu juga salah satu cirinya. Kemudian ciri yang lain adalah sulit konsentrasi ya. Biasanya misalnya dia nilainya bagus, di pekerjaan dia bisa mencapai target, tapi sekarang kok dia nilainya menurun, nggak bisa lagi mencapai target, ya itu bisa jadi gejala dari depresi. Beberapa orang ditunjukkan berupa prokrastinasi atau sering menunda-nunda pekerjaan. Jadi misalnya dia dulu cepet nih, kalau dikasih kerjaan langsung selesai. Nah sekarang itu ditunda-tunda, nggak selesai-selesai. Atau juga sering cuti, atau sering membolos, atau sering absen. Itu juga salah satu gejala. Iya iya dok. Lumayan banyak ya dok ya. Ada lagi berupa sulit makan, ya nafsu makan menurun, atau malah makan banyak. Jadi beberapa orang ada yang kalau stres bukannya nggak nafsu makan, tapi malah makan banyak itu juga jadi merupakan gejala dari depresi. Atau juga termasuk untuk tidurnya, yang biasanya nggak bisa tidur, sekarang malah jadi tidur terus. Ya, jadi nggak mesti orang yang depresi nggak bisa tidur, teman-teman. Bisa juga teman malah Hmm. nggak mau aktivitas, nggak mau bangun, bisa juga itu gejala depresi. Dan yang terakhir ada gejala berupa penurunan nafsu seksual, tidak lagi ingin hidup. Ya, beberapa orang bisa itu adalah Oh, gejala. oke, makanya sebanyak itu ya gejala-gejalanya, makanya kita nggak bisa langsung mendiagnosa sesimpel itu ya dok, kayak langsung satu udah langsung, aduh aku depresi nih gitu. Kayak kebanyakan orang salahnya seperti itu ya dok ya. Jadi padahal ini cukup kompleks gejalanya, cukup banyak, jadi jangan self-diagnose begitu ya dok ya. Nah, jadi untuk penyebabnya tadi kayaknya udah lumayan banyak juga ya dok disinggung gitu. Kenapa sih depresi ini bisa ada? Cuman mungkin dokter bisa meng-highlight. Jadi biasanya tuh penyebabnya apa sih dok gitu. Oke, ini ke saya ya, dokter Aini. Ke dokter Aini.
Jadi biasanya penyebab dari depresi yang psikodinamikanya ya, salah satu psikodinamikanya yang tersering itu adalah ketika orang tersebut seringkali menggunakan hidupnya berfokus hanya untuk menyenangkan orang lain, tetapi Hmm. nyenengin diri sendiri. Makanya orang-orang yang depresi itu biasanya orang-orang yang terlalu baik justru. Beneran, terlalu baik karena biasanya dia terlalu memikirkan gimana caranya nyenengin orang lain, tetapi dia lupa Hmm. sendiri. Itu salah satu ya psikodinamikanya. Kemudian yang kedua yang sering juga terjadi ketika harapan tidak sesuai dengan realita. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga dia kecewa, itu juga bisa menyebabkan depresi. Kemudian penyebab yang lain yang ketiga psikodinamika adalah ketika kehilangan objek cinta, misalnya putus pacar atau orang yang dicintai meninggal, itu juga bisa menyebabkan depresi. Dan yang terakhir juga adalah ketika love and hate relationship, ketika Hmm. campuran antara benci dan cinta tuh. Di satu sisi Oke. cinta ini, tapi ternyata sering selingkuh, sering lirak. Ya, ya, benar-benar. Oke, Itu Dok. Oh, menarik ya. Heeh, heeh. ada penyebab yang lain sih, yaitu penyebab neurotransmitter ya, ketidakseimbangan. Oh iya, itu udah biologis ya, Dok ya. Benar, 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 benar. Oke, oke, ya benar-benar. Jadi tadi juga berarti udah sekaligus ya Dok ngejawab bagaimana ciri-ciri seorang yang mengalami depresi, psikodinamikanya udah Dokter Aini jelaskan juga. Jadi kita langsung aku tanya ke Dokter Andri kali ya. Selanjutnya nih, apa gimana Dok pertolongan pertama ketika seseorang akhirnya mengalami depresi nih Dok? Yang sebenarnya paling penting tadi, karena tadi Dokter Amy sudah jelaskan begitu panjang lebar terkait gejala, sekarang kita harus lihat nih, jangan-jangan di antara teman-teman yang nonton ini juga ada nih yang mengalami gejala-gejala yang tadi dikaitkan dengan apa yang diomongin sama Dokter Amy di luar gitu. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan screening sendiri gitu ya. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di dalam website kami pdskji.org itu ada tuh kalau misalnya mau lihat apakah kita tuh mengalami depresi atau tidak sih sebenarnya. Tapi jangan sampai cuman stop di situ ya. Artinya kalau misalnya kita ternyata kira-kira nih kayaknya udah ke arah depresi nih dengan PHQ-9 itu, maka Mm-mm. segeralah mencari bantuan. Karena banyak orang yang menunda nih, menunda mencari bantuan. Dan biasanya kalau saya nggak tahu ya, kebanyakan teman-teman itu mungkin malu ya ke dokter jiwa, sehingga kalau kita ketemu di dalam praktek klinis sehari-hari, yang datang itu kebanyakan sudah gejalanya berat, ya, yang sudah mulai Ya Dok. ada ide bunuh Mm-mm. diri, kemudian Iya, iya, iya. sepertinya kayaknya sudah kehilangan konsentrasi, bahkan sudah hampir mau Oh, dipecat dari kerjaan karena ya, kerjaannya betul kurang Dok. gitu. Jadi kalau yang tadi dikatakan bahwa apa yang mesti dilakukan, yang paling penting adalah segera mencari pertolongan profesional. Itu nomor satu. Jadi kenali dulu gejalanya, tadi sudah disebutkan sangat baik oleh dokter Amy, lalu kemudian kita segera cari bantuan. Itu dulu deh, nomor Baik. satu yang penting dipegang sama teman-teman gitu. Mm-mm, mm-mm. Betul, baik Dok. Terus banyak ya Dok akhirnya pasien gitu yang udah mengalami depresi, minum obat. Nah, itu bagaimana penanganannya Dok? Ada perbedaan nggak kalau si pasien ini sudah memang di taraf harus mengkonsumsi obat gitu? Penanganannya itu bisa kita bedain nggak sih Dok sebagai orang awam gitu? Ya, kalau misalnya gejala utama depresi yang tadi sudah disebutkan dokter Amy gitu ya, kalau ada rasa putus asa, kemudian juga mood yang sedih, kemudian juga misalnya jadi tidak mau ngapa-ngapain atau melakukan aktivitas sehari-harinya sudah sangat tidak bisa gitu ya, dan itu sudah Mm-mm. berlangsung lebih dari 2 minggu dan mengganggu kehidupannya, maka sebaiknya segera dilakukan proses pengobatan. Pada kondisi yang masih ringan sedang, sebenarnya bisa tanpa obat ya, jadi artinya dengan Mm. menggunakan psikoterapi atau konseling ya Mm-mm. itu masih bisa digunakan ya, atau misalnya kondisi-kondisi tertentu masih bisa dibantu dengan melakukan olahraga misalnya. Tapi untuk kasus yang Mm-mm. berat ya, apalagi yang sudah mengalami gejala-gejala yang sangat berat, misalnya ada ide-ide bunuh diri, maka sebaiknya pemberian obat bisa dilakukan gitu ya. Jadi kalau kita di dalam Oke. praktek sering menemukan Mm-mm. kasusnya berat, maka bisa diberikan obat. Nah, pengobatan ini Mm-mm. juga
mungkin teman-teman mesti tahu dulu nih bahwa pengobatan dari sisi psikiatrik itu tidak sebentar ya. Jadi jangan berharap bahwa makan obat 3 hari terus langsung hilang semuanya gitu gejalanya. Tapi harus dilihat dulu dalam waktu beberapa lama. Ya biasanya kita lihat dulu Baik. misalnya pertama 2 minggu atau 10 hari, kemudian di follow up sebulan gitu ya. Kemudian bisa juga ada beberapa rentang 3 sampai 6 bulan. Beberapa di antaranya perlu juga terapi lain seperti psikoterapi gitu ya, seperti tadi untuk melihat dinamikanya, seperti tadi Dokter Amy bilang, karena mungkin ada pemicu-pemicu di lingkungan atau di sekitar kehidupan dia. Tapi kalau misalnya pengobatan, tentunya harus dengan saran dokter. Jangan coba-coba sendiri, karena sekarang ini istilahnya orang googling terus cari obat. Misalnya obat Betul depresi dok, itu ada iya. keluar, nah repot itu urusannya. Jadi jangan Benar-benar diagnosis diri dok. sendiri, jangan ngobatin diri sendiri, gitu. Iya, benar-benar. Baik, Dok. Jadi, sebenarnya kalau kita meminta bantuan profesional pun, itu nggak selalu pasti dapat obat gitu ya, Dok ya? Enggak selalu. Mungkin kalau ke Hmm. saya, kebanyakan memang kasusnya berat dan disertai gejala fisik yang lumayan Hmm. dominan ya. Hmm. Karena memang ada beberapa kasus depresi itu berkaitan dengan masalah-masalah psikosomatik, gejala-gejala fisik. Tapi nggak selalu ya. Ada beberapa kasus kita bisa bekerja sama bahkan dengan teman psikolog ya juga kalau misalnya ada Hmm. beberapa waktu tertentu. Atau tadi Dokter Amy bilang juga mungkin bisa melakukan psikoterapi karena misalnya fokus masalahnya atau pemicunya itu ada hubungan yang misalnya tadi terlalu mau apa ya, mau jadi orang yang baik banget gitu ya sampai akhirnya mengorbankan diri sendiri. Nah, itu kita mungkin itu lihat pemicunya itu menggunakan psikoterapi gitu. Oke, jadi menarik banget nih ya dok. Jadi wawasan Hmm. juga buat yang mengalami gejala-gejala. Jadi jangan takut untuk mencari bantuan profesional karena biasanya ketakutan itu ya dok kayak minum obat. Padahal obat pun itu membantu ya dok tujuannya. Ya, pada Benar-benar. dasarnya adalah untuk menyeimbangkan. Ya, jadi menyeimbangkan di sistem saraf pusat seperti tadi Dr. Amy bilang ada keterlibatan dari neurotransmitter ya seperti serotonin, dopamin dan norepinefrin yang artinya kalau kalau saya suka mengumpamakan ke pasien tuh ada yang nggak bener lah ya sistem sarafnya itu kenapa bisa nggak bener dok? Banyak faktor, ada faktor biologi, bawaan, genetik dari orang tersebut, pola asuh, peristiwa-peristiwa traumatik masa kecil yang kemudian juga menimbulkan masalah, dan juga faktor lingkungan yang misalnya pekerjaan. Ya jadi anak-anak muda sekarang yang hustle work katanya ya, bekerja keras Iya. bagai kuda. Waduh, ternyata juga rentan mengalami depresi gitu. Iya, iya, bener dok. Ya, terus dok, dokter Aimi nih, jadi peran bagi kita, misalnya orang terdekat atau keluarga gitu, kira-kira baiknya gimana ya dok? Kalau ternyata ada kerabat atau mungkin saudara terdekat yang terkena depresi. Ya, yang paling penting adalah validasilah perasaan dari mereka. Karena biasanya membuat orang dengan depresi itu menjadi down adalah ketika cerita kepada keluarga atau teman terdekat, itu seolah-olah mereka tidak boleh merasa sedih, tidak boleh merasa. Sehingga biasanya komentar yang sering kali muncul adalah kata-kata berupa seperti kamu cuma masalah gitu aja kok kamu depresi sih, masalahku tuh lebih berat. Contohnya begitu. Atau misalnya kamu tuh kurang iman atau kamu kurang bersyukur, kamu tuh kurang sholat, kurang kurang berdekati kepada Tuhan. Itu seringkali kan pasien-pasien Iya digitukan. dok, benar-benar. Itu akan membuat pasien bukannya malah merasa lebih baik, tapi biasanya dia akan merasa semakin down. Karena dia akan merasa perasaannya tidak tervalidasi, seolah-olah itu Tuhan salah. Ya, jadi ketika mendengar ada mungkin saudara yang mengalami depresi, coba terimalah dulu perasaan itu. Terimalah dulu perasaannya, validasilah bahwa oh ya kamu merasa sedih, oke, apa yang kamu rasakan ya. Biar dia mengakui perasaannya dulu, memvalidasi perasaannya. Oh ya, aku merasa sedih, aku merasa kecewa, aku merasa marah. Biarkan dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Setelah itu kita bisa tanyakan, apa penyebabnya? Kenapa? Apa yang seperti itu? Ya, nanti dia akan cerita, oh ya, bla bla bla. Ya mungkin bercerita ya. Dan yang terakhir kita bisa tanyakan, lalu kira-kira apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu menjadi lebih baik?
ya. Atau apa Oke. lakukan seandainya itu hal yang nggak bisa Anda bantu, mungkin solusinya nyari dia, mungkin kita bisa menanyakan, menurutmu apa yang bisa Anda lakukan supaya Anda merasa lebih baik? Sehingga dengan pertanyaan itu akan memicu dia untuk berpikir ya, iya ya, what can I do? Apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa merasa lebih baik? Nah, itu bisa dicoba. Ya. Oke, baik dok. Insight banget nih. Mungkin dari dokter Andri juga ada yang mau ditambahin dok? Enggak, saya mendengar Dokter Amy begitu aja saya merasa tenang, Iya damai. ya dok ya. Jadi Jadi teman-teman pasti juga sebenarnya kalau bayangin kalau punya punya psikiater terapi seperti Dokter Amy kan luar biasa kan kita makanya luar kita baru biasa mendengar dia memang ngomong dok. aja kita udah merasa tenang. Ya, gitu dong. Iya Jadi benar, memang tenang. salah satu Andri loh, beneran. Dokter Andri ini dulu senior saya waktu saya masih Ini luar biasa nih dua dokter hebat saling memuji ya. Iya dok, luar biasa nih dok. Aku juga jadinya luar biasa ya buat nanti klien-klien aku selanjutnya nih dok. Makasih banget insight-nya. Lalu sebenarnya dok dari keluarga mungkin ada ya berperannya sebenarnya sesimpel kita mau mendengarkan kali ya dok gitu. Cuman kadang mendengarkan itu nggak sesimpel itu prakteknya gitu ya dok ya. hmm, Jadi butuh teknik loh, butuh iya teknik. benar, iya makanya. Kita Oke. sit duduknya kalau bisa kita lean forward. Jadi kita maju ke Mm-mm. depan ya, menuju Oke. ada ketertarikan. Kemudian Mm-mm. kita memasang tangannya yang seolah-olah body language-nya kita enggan ya, enggan untuk Mm-mm. menolak atau defensif terhadap dia. Jadi memang mendengarkan itu butuh perhatian yang fokus ya, nggak cuman Mm. sekedar mendengar ya. Mendengar itu berbeda dengan mendengarkan ya. Hearing is different with listening ya. Listening itu kita butuh perhatian yang lebih fokus ya, karena kita juga ikut berempati sama apa yang dirasakan oleh pasien. Jadi bukan cuma oh ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah kalau seandainya ada keluarga atau kerabat yang mengalami depresi, coba ketika kita dengarkan dengan sepenuh hati. Itu akan sangat Mm. membantu. Gitu. Oh, mantap. Itu teman-teman tuh. Jadi kita bisa membenarkan lagi. Mungkin selama ini kita mendengarkan tapi tidak listening tadi ya, Dok ya gitu. Jadi coba dibenerin lagi cara kita. Mungkin kenapa masih susah untuk bangkit, untuk semangat karena mungkin caranya kita ya, Dok. Mungkin maksudnya baik, maksudnya benar, tapi kadang body language juga ngaruh ya, Dok ya. Hmm. Baik, oke dok. Selanjutnya nih, aku kemarin lagi marak ya, lagi banyak juga yang nanya tentang yang namanya itu depresi atipikal dok. Nah, atau dokter kemarin bilang itu namanya smiling atau mass depression ya dok Aimi ya. Aku dengar istilahnya nih dari dokter nih. Nah sebelumnya boleh dok dijelasin lalu bedanya apa sih sama depresi yang udah kita bahas tadi? Hmm. Sebenarnya depresi dalam topeng atau max depression atau smiling depression sebenarnya ya sama kayak depresi yang tadi saya jelaskan. Cuman bedanya dia termasuk yang eh, berfungsi dengan baik ya. Jadi ada depresi yang high function termasuk juga anxiety yang high function. Jadi dia seolah-olah orang kalau lihat dia nggak ada problem apapun, dia masih bisa bekerja dengan baik, dia masih bisa semangat ke kantor, tetapi mungkin ketika dia sampai pulang di rumah dia bisa menangis sendirian, menangis di dalam kamar, terus ada rasa ingin mati, ingin bunuh diri. Itulah yang dimaksud dengan smiling depression atau max depression. Jadi orang nggak akan sadar kalau orang tersebut mengalami depresi, karena yang dilihat biasa dia kuat, dia hebat, dia bisa produktif dalam sehari-hari. Tapi ternyata ketika dia merasa down, merasa nggak bahagia dengan hidup. Baik. Dokter Andri, banyak gak nih dok pasien yang ya. mengalami smiling depression ini? Ya, kalau saya sendiri memang istilah max depression kalau di bidang psikiatri juga dulu pernah dikaitkan dengan istilah masalah-masalah berkaitan dengan fisik gitu ya. Chronic fatigue syndrome atau sindrom kelelahan kronis adalah salah satunya. Jadi orang-orang yang mungkin gejalanya itu nggak seperti kayak orang depresi yang trias utamanya itu yang kayak moodnya sedih atau misalnya ada rasa putus asa, tetapi dia mengeluh ke arah gejala-gejala fisik.
ya, gejala-gejala fisik ini yang sering diungkapkan, kelelahan, ya, kemudian kesulitan konsentrasi, seperti itu. Namun tadi seperti yang dikatakan juga oleh Dokter Amy, betul. Jadi sekarang ini anak muda ini kadang-kadang malah merasakan bahwa kalau mereka bekerja keras sebagai kuda itu, yang tadi saya bilang hustle work itu menjadi sesuatu yang membanggakan gitu ya. Jadi Iya, nggak betul. bener makannya nggak bener, tidurnya nggak bener, Mm-mm, istirahatnya nggak bener, nggak ada mm-mm, olahraga gitu. Dan itu yang menyebabkan mungkin ya buat kedepannya akan mm-mm, lebih rentan mengalami depresi. Karena mm-mm. kadang-kadang kita tahu bahwa ada sebagian ya, tadi Dokter Emi sempat sebut tentang cemas yang high function. Kasus-kasus depresi itu diawali dari gejala-gejala kecemasan, insomnia, ya, sulit tidur seperti itu, Mm-mm. sebelum dia jadi mengkristal menjadi gejala-gejala depresi seperti rasa putus Mm. asa yang tiba-tiba datang gitu, berasa kayaknya kosong, kok gue tiba-tiba bangun tidur berasa kok kayaknya hidup begini-gini amat ya, kayak gitu. Mm. Yang itu berlangsung terus-terusan gitu. Jadi kadang-kadang Oke. kita perlu mengenali ya, dan Mm. selalu tadi seperti Mbak Rafika bilang gitu, insight gitu ya terhadap diri kita menjadi jauh lebih baik buat kedepannya. Mudah-mudahan teman-teman Mm. yang dengerin juga bisa membuat dirinya itu lebih memahami ya, pahami diri kita sendiri ya, itu yang paling penting. Iya, betul, Dok. Oke, terima kasih, Dok, penjelasannya nih. Dari dua sumber hebat, jadinya udah langsung lengkap nih, Dok. Oke, Ya, lalu sebenarnya untuk kita sendiri, Dok, tadi kan dokter bilang kayaknya banyak nih anak muda mungkin sekarang belum sadar gitu, tapi kedepannya mungkin aja jadinya rentan. Jadi sebenarnya smiling depression ini cukup berbahaya juga ya, Dok Andri. Ya, sebenarnya kita harusnya aware gitu ya, karena kadang-kadang Mm-mm. mungkin nggak sempet gitu ya, atau tadi karena merasakan bahwa kalau saya memvalidasi perasaan saya sendiri terkait dengan perasaan-perasaan tidak nyaman, nanti gue dibilang lemah gitu ya. Nanti Mm-mm. apalagi kalau misalnya ngobrol ke temen, terus temennya bilang, ah lu mah mendingan sembahyang aja deh, atau lu mungkin kurang Aduh. ibadahnya gitu ya. Jadi sometimes kita merasa bahwa ada beberapa teman kita itu yang belum aja kita ngomong selesai gitu, dia udah mau nyela aja gitu ya. Jadi atau memberikan nasihat yang terlalu dini. Ya, jadi Iya, seolah-olah, betul. gue tuh begini, gue juga dulu pernah lo depresi. Nggak tahu bener apa enggak gitu ya. Tapi Iya, lu Dok. coba deh, cara gue begini nih, pasti bisa. Lu juga pasti bisa, gue bisa, lu bisa. Makanya Hmm. kenapa ada istilah-istilah toxic positivity misalnya sekarang anak-anak Yes, muda. Saya betul, sering Dok. tuh lihat Hmm. Dokter Amy kan suka posting-posting Instagramnya gitu ya tentang toxic positivity misalnya. Kayak apa itu bisa dilihat tuh di IG-nya Dokter Iya, Amy ya di udah psikiater itu lengkap ya. ya, Dok ya. Jadi jadi ada tuh istilah-istilah seperti itu yang baru muncul belakangan ya. Dulu tuh waktu saya Hmm. tahun 2008 jadi dokter jiwa pertama kali, itu istilah itu belum ada. Belum belum yang ke positif semua tetapi ya. iya, jadi wah, itu kenapa tuh jaringannya si Gitu. Mbak Aduh, mati lampu, Dok. Nggak tahu kenapa nih, Dok. mati lampu. Sorry, Aduh, sorry, Dok. saya kira emang mohon maaf itu mungkin PLN-nya juga Aduh, sedang iya, mohon mengalami maaf nih, Dok. diskoneksi Aduh. neurotransmitternya. Nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa. sorry, Dok. Jadi kayak film horor ini. Iya, agak horor ya, Dok ya. Oke. Ada lampu nih, Dok. Kayak kelihatan ya, Dok. Wah, luar biasa. Ini jangan bikin ring Iya. light challenge ya. Nanti bikin ring light challenge gini-gini lagi di belakang. Aduh, Dok. Jadi malu nih, Dok. Oke. Ini Nggak kayak apa-apa, nggak TikTok apa-apa. challenge jatuhnya, Dok. Aduh. Ya, tapi Oke, begini, Dok. Mm-mm. bagaimanapun ini satu contoh bahwa dalam kehidupan kita itu kita belum tentu bisa ya. Tadi saya Mm-mm. kita bertiga sebelumnya kita ada rehearsal dulu. And then tiba-tiba waktu Iya, mulai, betul. kok tiba-tiba jaringan saya kok ngaco gitu. Tadinya bagus-bagus Iya. aja. Terus kemudian ini kita lagi ngobrol di tengah-tengah jalan, tiba-tiba lampu mati. Nah, daya Iya, Dok. adaptasi kita ini saat menghadapi situasi-situasi seperti ini penting. Jadi bagaimana kita belajar untuk beradaptasi? Nah, kan nyala Nah, lagi ya gensetnya. aku berhasil ya, Dok, beradaptasi, Dok. Nah, jadi nggak jadi bengong, nggak jadi bingung, tapi tetap jalan. Nah, luar biasa itu Oke, artinya Dok. daya adaptasinya bagus. Gitu.
Baik, terima kasih dok. Kalau jadi aku yang dipuji dok, baiklah sebelum kita makin ngalor nih. Oh iya, oke dok, baru connect lagi ke wifi dok, sorry. Iya, jadi kita langsung aja. Oke, jadi kita langsung aja untuk bacain pertanyaan ya dok ya. Oke, siap. Oke, ini dokter Andri ikutan hilang ya dok? Apa-apa. Ini contoh bahwa kita beradaptasi di tengah segala situasi. Kalau adaptasi yang Wah, enakan, mati lagi dok. ya, kita Iya, ketawain aja. Karena kan baik. yang di luar kontrol kita mesti Yes, terus kita bisa ubah. Kalau ada hal-hal yang di luar betul. kontrol kita belajar untuk menerima ya. Kita Oke, lebih baik berfokus. iya benar. Kita fokusnya memberi ya dok pada malam hari ini ya. Oke, ini pertanyaannya dok. Sebentar. Mungkin ada yang mau menuliskan di Oh ya, kita turn on aja ya dok ya komennya ya. Karena ini lumayan nih pertanyaannya banyak, tapi yang mengenai depresi kayaknya perlu dipilih nih ya. Oh ini dok, mengapa orang yang mengalami kegagalan sehingga depresi menciptakan trauma mendalam dok? Oke. Sebenarnya semua itu menciptakan trauma mendalam apa enggak, sebenarnya itu tergantung kalau menurut saya ya. Teman. Karena adakah orang yang di dalam hidup ini yang tidak pernah mengalami kegagalan? Menurut saya ada yang nggak pernah mengalami kegagalan. Saya sendiri pun pernah mengalami kegagalan. Apakah nggak cuma kegagalan, kesalahan pun pernah nggak saya mengalami kesalahan? Saya pun pernah melakukan kesalahan. Namanya kita manusia biasa, teman-teman. Kita bukan malaikat, ya. Kita bukan orang yang sempurna, ya kan? Kan kesempurnaan hanya milik Allah. Kesempurnaan milik Tuhan, ya. Kalau sempurna itu merek rokok dan juga lagunya The Big Bone. Benar dok. Ada. Jadi intinya setiap daripada kita nggak mungkin selalu sempurna teman-teman. Setiap daripada kita pasti pernah kesalahan, nggak pernah. Ya. Jadi tugas kita bukanlah untuk menjadi sempurna, tetapi hakikat kita sebagai makhluk hidup adalah bertumbuh. Ibaratnya pohon ya, ada nggak pohon yang nggak bercabang kanan kiri, yang daunnya hijau semua, yang nggak ada item-itemnya, nggak ada coklat-coklatnya, nggak mungkin ya kan? Semua pohon atau kok sini daun ada yang kena item-item ya kan, begitupun pula kita ya sebagai makhluk hidup kita tidak harus menjadi orang yang sempurna, tetapi asal seperti pohon kita bertumbuh menjadi lebih tinggi, demikian pula kita sebagai manusia kita bertumbuh hari demi hari menjadi lebih baik. Yang paling penting jadi nggak usah ketika kita gagal merasa itu sebagai trauma, nggak usah dianggap sebagai suatu kegagalan yang sangat besar, karena kita selalu memiliki hari ini untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya ya kan. Kegagalan itu pasti terjadinya di masa lalu ya kan, tapi kita pasti memiliki hari ini untuk kita ubah. Kita mungkin memiliki masa akan lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi nggak usah. Mantap dok, luar biasa nih jawabannya. Kayaknya udah langsung mengobati apa ya, perasaan-perasaan negatif nih dok. Luar biasa, dokter Andri. Halo. Ikut-ikutan trouble ya dok. Lagi, untung nggak jadi film horor. Tadi muter-muter gitu. Saya ikut-ikutan kepengaruh gitu kayaknya. Aduh dok, jadi saya nih jadi kayak bad vibe ya dok, bad vibe. Wah itu jangan begitu, jangan menyalahkan diri sendiri. Apa-apa gitu. Ini memang cuma jaringannya aja memang kadang-kadang. Oh iya benar kalau dok jam-jam ya. segini. Tapi ini kita terbukti kita punya resilience yang bagus nih dok.
Amin, 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 amin. Baik dok. Oke, ada nggak sih dok dari dokter Andri tipsnya gitu supaya menghindari dari depresi, mungkin cara pemilihan lingkungan atau apa gitu dok yang bisa Ya, dihindari gitu? iya. Kadang-kadang kita memang nggak bisa memilih lingkungan ya. Ada keadaan di mana kita harus mau tidak mau menerima keadaan itu apa adanya. Makanya saya selalu bilang kalau di Instagram saya, di media sosial saya bilangnya ikhlas, sabar, dan sadar gitu sebagai mantra yang sering saya omongin gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana lingkungan itu berpengaruh, memang sebisa mungkin kita menempatkan pada lingkungan yang bisa membantu kita berkembang jauh lebih baik gitu ya. Orang-orang yang positif di kita gitu ya, itu akan sangat lebih membantu daripada orang-orang yang misalnya berpikiran negatif. Namun demikian pada dasarnya kita bisa juga sih membantu diri kita sendiri gitu ya. Belum tentu nih kita ngomongin depresi terus langsung kita pikirnya besok saya harus ke dokter gitu. Kecuali tadi yang sudah berat kondisinya atau yang mulai ada sulit untuk membantu diri sendiri. Tapi kadang-kadang bisa seperti tadi saling mencoba menjadi pendengar yang lebih baik, ya berempati dengan kondisi, memvalidasi teman-teman kita yang mengalami masalah seperti itu. Dan kadang-kadang ada beberapa kondisi lingkungan yang mungkin, ya saya lihat juga tadi postingannya Dokter Amy ya, dan ramai juga di Twitter ya terkait dengan salah seorang yang mengalami kondisi bunuh diri gitu. Ini juga salah satu yang perlu dipahami. Karena jangan sampai kita itu diam-diam stres gitu ya. Jangan diam-diam stres. Karena kadang-kadang orang itu merasa malu gitu. Kayak tadi kita dikatakan bahwa stigma itu banyak sekali berkaitan dengan gangguan kesehatan jiwa. Seolah-olah kalau dokter jiwa itu mikirnya pasti, wah cuma kayaknya orang yang gangguan jiwa gila kali ya atau kegilaan ya. Nah itu udah stigma banget itu aja udah Iya susah benar itu dok. yang akan membuat jadinya orang nggak mau mencari bantuan seperti itu. Tapi PR kita bagaimanapun banget ya dok ya betul untuk mengubah upayakan stigma itu. betul dan upayakan segera mencari pertolongan yang memang lebih baik. Kalau mencegahnya sih sebenarnya kita semua punya cara masing-masing untuk beradaptasi dengan segala macam keadaan ini. Tapi ingat jangan terlalu memaksa diri. Yang tadi Dokter Amy bilang tuh adalah orang-orang tertentu, sifat-sifat orang-orang tertentu yang bisa bikin kita tuh lebih mudah ya, terlalu baik, terlalu nggak bisa nolak apapun dengan orang. Bukan berarti nggak boleh baik ya, tetapi Iya, terlalu mengorbankan terlalu. diri sendiri gitu ya, membuat kita jadi seolah-olah nggak apa-apa deh gue menderita, yang penting orang lain senang. Jangan, sama-sama senang kan lebih baik daripada salah satu menderita Betul gitu. dong. Benar. Iya, itu yang sering orang lupa tuh, Dok. Oke, kita next Kenapa question salah? ya, Dok ya. Yuk. Oke, depresi pada remaja apakah bisa karena pengaruh pubertas ya? Gitu. Adakah solusinya, Dok? Gitu. Silakan mau Dokter Aini atau Dokter Andri. Dokter Emi itu silakan. Saya sebabnya tidak menerima pasien 12 sampai 18 tahun. Oke, sebenarnya kalau memang pada remaja memang cukup banyak kasus depresi ya. Ada penelitian yang menunjukkan ternyata 1 dari 4 remaja itu mengalami depresi ya. Mengapa? Karena menurut saya ya, kita ketika anak-anak kita berada di lingkungan yang mana seolah-olah hidup ini seolah-olah fairy tale atau seperti dongeng, ya kan? Anak-anak ya nggak mungkin kan kita menunjukkan kepada anak-anak pembunuhan lah atau pemerkosaan. Iya, benar, Dok. Ya, Iya. dunia saya punya anak, dunia anak-anak saya ya seputar Paw Patrol, seputar Cinderella, ya kan, seputar Iya, Dok. harus membantu mencari keadilan, kita harus membantu orang yang lemah, bahwa semua orang itu baik, kita berbuat baik, ya kan. Tetapi seorang itu mulai masuk ke fase remaja, maka dia akan mulai melihat bahwa dunia ini tidak seindah bayangan, ya kan. Orang ketika kita menjadi remaja, kita akan mencari jati diri. Siapakah kita ini? Kita akan mulai lihat siapakah yang bisa menjadikan kita jadikan teladan, ya. Nah, di sana biasanya mulai kecewa tuh.
Kok bisa kecewa? Iya tuh, bapakku, ibuku, orang-orang terdekatku yang aku harapkan bisa menjadi sosok teladan. Ternyata mengecewakan. Bapakku selingkuh, ibuku selingkuh, bapak misalnya seperti itu. Itu banyak yang saya kasus dari pasien-pasien saya yang remaja ya. Mereka kehilangan identifikasi dari orang-orang sekitarnya karena Hmm. katanya mengasosiasikan dirinya kan dengan orang terdekat ya, orang yang mereka idolakan. Ternyata Hmm. ketika mereka belajar remaja, mereka mulai melihat ternyata orang-orang yang mereka idolakan tuh ya tidak sebagus itu, bahwa ternyata mereka juga memiliki kekurangan, bahwa ternyata dunia ini nggak sesuai dengan idealisme yang selama ini terpatri ketika mereka masih anak-anak. Sehingga di sanalah mulai merasa kecewa, ya, mulai merasa Hmm. Hmm. satu dari 4 remaja biasanya mengalami depresi. Kemudian nanti biasanya juga ada namanya quarter life crisis, ya. Itu Hmm. ketika usia 25 tahunan ya. Ketika Hmm. udah 25 tahunan lah, ketika dia sudah lulus dari kuliah, bingung tuh mau kerja di mana, mau Iya. apa, lihat temennya udah punya pacar, aku kok belum, ya kan. Terus baru lulus, udah dapat kerja, duitnya kok dikit, nggak sesuai sama gaya hidup orang tuanya. Naik mobil Iya, iya, Dok. MR cuman cukup buat, misalnya cukup buat apa, ya contohnya seperti itu. Nah, di sana mulai lagi melihat bahwa, oh, dunia ini kok nggak sesuai dengan ekspektasiku. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Depresi bisa terjadi ketika harapan tidak sesuai dengan realita. Di sanalah dia mulai merasa kecewa. Hmm. Iya. Rentannya memang remaja dan juga dewasa muda. Nah, oke, Dok. Cukup menarik nih, Dok. Jadi benar ya, Dok. Jadi pubertas pun sebenarnya bisa salah satu jadi pemicu ya, Dok ya. Gitu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini menarik nih, Dok. Ada yang udah nanyanya sampai kondisi relapse gitu. Oh, berarti ini dia mungkin udah pernah mengalami, terus udah Hmm. merasa mungkin membaik, terus relapse gitu. Mungkin boleh, Hmm. Dok, dijelasin, ini kayaknya nggak familiar bagi beberapa orang ya, relapse itu seperti apa dan apakah eh, bagaimana efeknya dan penanganan selanjutnya ketika sudah relapse gitu, Dok. Nanya Dokter ke Dokter siapa? siapa nih? Andri mungkin? Dokter Andri Oke, mungkin? biar nggak ini, nah ini suaranya sebabnya namanya ini. Nggak, kalau relapse itu berarti dia dalam pengobatan ya. Berarti ya, Mm-mm. kalau relapse itu dia berarti dalam pengobatan, masih berobat, kemudian dia kambuh gejalanya. Yang saya Mm. pahami itu seperti itu kalau di relapse ya. Karena ada yang Mm-mm. namanya recurrence. Kalau recurrence itu dia berulang setelah dia sembuh. Ya, ada istilah sembuh Mm. dalam artian dia mungkin bisa tanpa obat, kemudian dia membaik, misalnya 2-3 tahun, kan kayaknya kita mau pakai ideal ya. Secara Mm-mm. teoritis kalau di dalam praktek itu nggak semudah itu. Pasien Mm. bisa cuma makan obat sebulan, makan obat 2 minggu, merasa baik, lepas gitu ya. Mm. Kemudian dia nanti Iya. datang lagi 3 bulan, datang lagi makan obat sebulan, lepas gitu. Itu banyak banget. Nah, yang Iya. paling penting sebenarnya adalah pertama harusnya sih kalau bisa, apalagi episode pertama nih, baru pertama kali ngalamin gejala ini dan datang ke dokter, diberikan pengobatan, ada baiknya menurut saya ya, dan beberapa ahli juga mengatakan demikian dari literasi, sebaiknya makan obat tuh benar-benar dulu teratur ya, minimal gitu ya. Pada episode pertama tuh setidaknya 3 bulan benar-benar rapi dulu dah makan obatnya, nggak usah terlalu panjang dulu deh ya, karena banyak orang bilang, aduh gimana dok, harusnya 6 bulan, kayaknya saya nggak sanggup deh dok 6 bulan. Oke, 3 bulan dulu deh ya, tapi jangan lupa, jangan cuma obat doang nih, hal-hal lain yang bisa membantu ya itu juga diperbaiki. Tadinya misalnya nggak bisa berolahraga karena lemes, nggak bisa berdaya. Oke, karena udah mulai bagus, kondisi fisiknya udah baik, ayo olahraga. Kemudian melakukan misalnya psikoterapi. Aduh, psikoterapi nggak ada waktu dok, nggak punya duit juga tambahan. Ya sudah, kalau begitu melakukan self-help misalnya. Membantu diri sendiri untuk mencoba mengatasi keadaannya. Dari mana aja bisa ya. Apakah dengan membaca postingan Dokter Amy bisa menjadi lebih baik dok depresinya? Bisa. Ya karena bisa menimbulkan insight kan, Iya, atau betul, Dok. teman-teman psikiater atau psikolog lain, konten kreator yang membuat postingan bisa ya, itu bisa membantu. Kalau kita udah agak bener otak kita itu ya, sistem saraf pusatnya sudah seimbang, kayaknya tuh ngelihat sesuatu tuh jadi lebih gampang, lebih terang.
Berbeda ketika kita dalam konteks depresi, lagi saat depresi, semuanya jadi negatif. Yang normal pun jadi negatif gitu. Makanya itu mengapa kondisi berkaitan dengan depresi itu kadang-kadang perlu pengobatan dulu gitu ya, supaya dia stabil dulu, supaya dia bisa melihat konteks secara lebih baik dan lebih positif. Itu sebenarnya tujuan dari pengobatan gitu. Jadi kalau relapse lebih baik segera diperbaiki. Kenapa, Dok? Oke, terima kasih dok. Komentari ini saya mau menyokong jawabannya dari Dokter Andri. Jadi saya pernah baca tuh suatu literatur ya, bahwa saat kita depresi itu kan pusat sistem limbik, pusat emosinya itu terlalu aktif, ya firing di pusat emosinya, makanya dia nangis terus. Sedangkan di pusat yang untuk berpikir, yaitu di area korteks otak, area luar dari otak, itu kan yang untuk berpikir, itu hipoaktif, justru kurang aktif. Nah, saat kita melakukan psikoterapi, misalnya kayak tadi baca postingannya Dokter Andri, baca postingan saya, itu cuman bisa ngerangsang yang area korteks. Oh iya, positif nih. Oh iya, berpikir bahwa hidupku berharga, misalnya seperti itu. Itu kita cuma bisa area korteksnya, mengajak pasien untuk berpikir. Tetapi ternyata area di pusat sistem limbiknya ini itu nggak bisa tercapai gitu loh dengan psikoterapi. Yang bisa tercapai dengan apa? Ketika kita lagi depresi parah ya, neurotransmitter imbalance, serotoninnya terlalu. Nah, dengan pemberian obat itu bisa mencapai yang di pusat sistem limbiknya itu untuk dia segera tenang. Pada kasus-kasus berat ya, karena dengan psikoterapi aja nggak bisa. Jadi mau nggak mau ya, supaya pusat emosinya itu lebih calm down, supaya dia nggak nangis-nangis terus, supaya dia nggak terbawa perasaan, sambil dibantu psikoterapi. Di sanalah peran dari psikolog untuk bisa membantu psikoterapi supaya dia bisa berpikir, oh iya ya, tentang hidupku ini apa aku syukur. Oke dok, aduh dok, aku kayak lagi ngedengerin kuliah private deh dok, lengkap banget. Aduh nih dokter dua luar biasa dok, terima kasih nih kesempatannya pada malam Ini hari kuliah ini tamu, meluangkan kan? waktu. Kuliah Iya, tamu, kuliah tapi di aku ruang nggak tamu mendalam namanya. ideologinya dok. Aduh. Dokter Andri kan bapak dosen, kalau saya bukan dosen. Iya. Makanya ini penjelasannya nih hopefully di rumah benar-benar ini judulnya kupas tuntas karena ini benar-benar sampai tuntas loh ini. Luar biasa ini. Oke dok, ini kita udah mohon maaf nih wajah ganteng dan cantiknya harus ketutup dikit ya dok. Karena ini kita mau nyapa yang mau nyapa nih yang udah komen gitu. Jadi boleh dok kita sapa ya, kita bacain pertanyaan yang udah ngetik di komen ya dok ya, gitu. Terus bentar, kita pilih mau yang mana ya dok ya. Ini soalnya depresi tapi kebanyakan juga tanyanya bukan depresi ya dok ya. Nah, ini ada yang diagnosanya nih lumayan nih dok. Kak, saya tiba-tiba bisa perasaan nggak enak banget, nyesek, nafas nggak enak. Apa itu termasuk dari gejala yang didiagnosa mixed anxiety dan depression disorder? Oke. Boleh dok. Dokter Andri mungkin nih kayaknya lebih familiar ya. Udah siap-siap jawab nih. Ya. Gini, kalau misalnya udah sampai memahami mixed anxiety depression, salah satu yang penting harus diingat adalah berarti dia sudah kebanyakan baca gitu ya. Jadi jangan mendiagnosis lebih lanjut lagi nih ya, karena seringkali ketika kita berbicara tentang masalah kejiwaan itu, sometimes kenapa sih dokter itu kadang-kadang kan ada yang suka, misal saya sih lihat dokter Amy ini memang sangat murah hati ya, beliau menjawab pertanyaan ya lewat IG story-nya atau di komen. Saya itu jarang tuh ya. Saya suka omelin juga pasien yang suka nanya-nanya. Kenapa? Soalnya pertanyaannya, dok, apakah saya depresi? Kayak yang tadi gitu. Apakah saya anxiety? Kadang-kadang kita susah ya membilangnya dok, gitu. Jangan-jangan dia cuma sesaat. Makanya ada terminologi waktu. Ya saya suka bilang nih, misalnya sama mahasiswa saya, jangan gejala putus asa cuma 1 hari kamu langsung bilang itu depresi. Ya jangan gitu. Atau nangis tiba-tiba nangis karena kehilangan duit gitu. Terus kamu bilang depresi gitu. Jangan gitu ya.
jangan demikian gitu. Jadi ada konteks Mm-mm. waktu, kemudian juga ada gejala-gejala yang harus terpenuhi. Nah, inilah yang penting. Kalau misalnya ada gejala mixed anxiety depression, memang betul ada gejala Mm-mm. kecemasan, rasa khawatir yang bercampur Ya. dengan perasaan putus asa dan kondisi yang tidak nyaman di dalam pikiran dan Mm. perasaannya. Ada putus asa. Tapi ada term waktunya, terus-terusan selama 2 minggu mengganggu kehidupan, Mm. sehingga baru kita bilang itu depresi gitu. Jadi jangan Mm. tiba-tiba langsung semuanya langsung mix anxiety depression gitu. Nah, yang menarik mix anxiety depression itu banyak dikaitkan juga dengan gejala-gejala fisik seperti kayak gejala psikosomatik, gejala Mm. lambung nggak enak, kemudian kelelahan kronis, sakit kepala atau nyeri otot yang berkepanjangan. Dan ini yang sering kita temukan juga di dalam beberapa kali ketemu pasien, dan saya lihat ada beberapa juga yang bertanya tadi di situ. Mm. Oke, baik dok, luar biasa. Nah, terus dok, ini kayak pertanyaan terakhir yang mungkin karena waktunya juga terbatas ya, gitu. Cuman harus diakhiri, sebenarnya saya masih mau juga nih ngedengerin. Dan aku yakin juga teman-teman di rumah pasti masih mau juga. Cuman ya bagaimana ya dok, keterbatasan waktu gitu. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu ya dok. Gitu. Jadi untuk mengakhiri kayaknya aku mau bertanya juga mewakili yang lain, sebenarnya bisa nggak sih dok pasien atau mungkin orang yang udah mengalami gejala-gejala depresi ini tuh sembuh total gitu, apalagi udah didiagnosa depresi ya dok ya gitu, tapi sebenarnya mungkin nggak sih dok bisa sembuh total gitu? Ini nanya ke Dokter siapa dulu Aini nih? atau dokter Andri terserah, boleh saling melengkapi kayak tadi mungkin dok. Ya, Dokter Emi silakan. Nanti saya lengkapi. Oke, ya. Jadi bisa apa enggak orang dengan depresi sembuh total? Jawabannya bisa, teman-teman ya. Jangan berputus asa, bisa kok. Tetapi memang ada juga kasus-kasus yang mana depresinya kronis juga ada ya. Ya, terutama apabila depresinya itu disertai dengan gejala borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang. Orang dengan gangguan kepribadian ambang biasanya itu rentan untuk terjadi depresi yang berulang ya, karena ketika dia mungkin merasa tertolak atau terabaikan, dia bisa merasa down dan kembali merasa depresi. Tetapi ada nggak depresi yang bisa sembuh total? Jawabannya ada, ya. Dan seperti benar apa yang dikatakan Dokter Andri, bahwa sebisa mungkin kalau memang Anda mau mengkonsumsi obat antidepresan, sebaiknya rutin, ya. Jangan cepat-cepat berhenti, karena Hmm. penelitiannya bahwa 2 minggu setelah kita minum obat antidepresan secara rutin, ya nggak bisa 1 hari minum, dua hari nggak minum, kemudian minum lagi, nggak bisa. Tetapi setiap hari kita minum rutin, 2 minggu kemudian baru kita merasakan ada perbaikan dari gejala depresi. Kemudian 3 bulan setelah kita minum obat secara rutin, ternyata ada terjadi namanya hipokampal neurogenesis atau pertumbuhan kembali sel otak di area hipokampus. Hipokampus itu pusat memori. Jadi misalnya teman-teman ada yang mengalami depresi disertai dengan gejala sulit konsentrasi, nggak bisa fokus. Itu tadi kan ada yang komentar, kosong gitu dok otak saya. Nah, itu mungkin karena gejala depresinya. Ya, Iya dok. dan ternyata menurut penelitian di tikus yang diteliti, itu sel otaknya tumbuh tuh yang dikasih obat. Hmm. Hmm, Jadi hmm, hmm, hmm. makanya setelah 3 bulan biasanya bolehlah kita mulai pelan-pelan kita kurangin, dan nggak boleh langsung Hmm. berhenti antidepresan. Pelan-pelan kita kurangi, 6 bulan baru berhenti. Makanya bener apa yang dikatain dokter Andri, minimal tuh 6 bulan. Nggak percaya, bukan katanya dokter Andri, katanya dokter Aimi. Coba Anda browsing sendiri di Google. Biasanya kan pasien-pasien tuh suka Google tuh. Nah, Iya coba di dok. minimal minimal usage of antidepressant nanti akan keluar di Google. Minimal penggunaan 6 bulan. Penghentian penggunaan obat antidepresan sebelum 6 bulan akan menyebabkan depresi kembali terjadi atau rekurensi lagi. Gitu. Oke dok, mantap. Mungkin dokter Andri ada yang mau disokong? Ya, yang paling penting juga memang kalau ditanya bisa sembuh apa enggak, bisa sembuh, bisa tanpa obat gitu, maksudnya membaik gitu ya. Namun ada beberapa hal seperti tadi dokter Amy bilang, borderline personality disorder, gangguan kepribadian ambang,
Kemudian depresi dengan ciri psikotik, hati-hati ya kalau misalnya mau berhenti obat. Kemudian depresi pada konteks bipolar, jadi depresi bipolar, itu juga harus hati-hati apakah harus berhenti, itu harus dengan pengawasan dokter. Dan juga kita mengenal adanya treatment resistant depression. Jadi ada orang yang memang agak susah untuk membaik gejala depresinya, atau yang terkait dengan situasi-situasi kehidupannya tertentu. Makanya kadang-kadang kalau kita bicara pengobatan, bukan cuma dengan obat, tetapi juga dengan bagaimana kita bisa memodifikasi lingkungan, termasuk bagaimana kita mengubah konteks diri kita sendiri. Makanya teman-teman muda, apalagi yang masih umurnya di bawah 30 tahun ya, karena kalau udah 30 tahun tuh sebenarnya memang kepribadiannya udah terbentuk, kemudian bagian prefrontal cortexnya juga udah agak susah untuk berkembang lagi. Jadi sebelum 30, lakukanlah hal-hal yang baik, biasakanlah diri kita melakukan hal-hal yang bagus, yang positif, yang menjadi bekal. Kalau misalnya nanti kenapa-napa nih dalam kehidupan kita, kayaknya ada sesuatu yang nggak baik, itu masih kita ingat tuh. Seperti tadi Dokter Amy bilang, hipokampus kita tuh masih bisa melawan ya. Kalau misalnya pun rasanya nggak enak banget, amigdala kita terlalu aktif, limbic system kita terlalu aktif, hipokampus kita tuh lebih tahan. Konteksnya seperti itu. Jadi asupan-asupan positif, jangan terlalu banyak julid, jangan terlalu banyak talking hal-hal yang negatif, itu akan sangat baik sekali Dok. untuk membantu kita juga. Kayak Gitu. langsung tertohok nih, Dok. Wah, berarti suka julid. Aduh dok, baik dok, luar biasa. Terima kasih banyak waktunya buat Dokter Andri, Dokter Aimi pada malam hari ini nih. Hari Minggu ya dok, malam Minggu, malam keluarga biasanya, tapi menyempatkan waktu untuk sharing-sharing dengan keluarga sehatku. Terima kasih banyak. Oke dok, Sama-sama. bisa kita selesaikan live pada malam hari ini ya dok. Semoga bermanfaat untuk keluarga sehatku. Sehat-sehat terus ya Dokter Andri, Dokter Aimi. Ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan Thank you. selanjutnya. Dadah dok. Thank you. Berkenan. Terima kasih juga yang udah join kepada seluruh Ya, terima kasih Thank yang you sudah join. semua. Betul. Wah, Bye. jadi berubah matanya tuh langsung. Bye. Dokter. Iya, luar biasa ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye, dok.